Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Seperti yang sudah 2 kali ya kita kumpul di sini, saya mengajak teman-teman kumpul di sini tuh untuk mengingatkan kita semua ya. Ingatkan bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja. Keselamatan yang harus diperhatikan itu bukan hanya di tempat kerja saja, tapi juga keselamatan kita di akhirat itu tidak kalah pentingnya. Dan jangan kita lengah terhadap itu, karena justru di akhiratlah nanti tempat kita kembali selama-lamanya kita di sana. Kalau di dunia ini sebentar saja. Nah, 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hakikat hidup kita ya. Jadi kita bahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana 2 kalimat syahadat itu merupakan satu pernyataan yang sekaligus juga menjadi sumpah dan janji kita. Sumpah dan janji untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sembahan kita, satu-satunya yang kita sembah, tidak ada yang lain. Itulah sumpah, janji, dan pernyataan deklarasi kita di dalam 2 kalimat syahadat. Ditambah satu lagi bahwa kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah ya. Nah, mungkin di antara manusia itu ada yang tidak suka ya, tidak suka bersumpah berjanji gitu ya. Saya sih maunya free, gak suka ada komitmen gitu. Suka denger gak gitu? Biasanya yang masih lajang-lajang gitu, masih bujangan gitu. Saya belum mau terikat nih, saya masih mau bebas gitu. Ya, kayaknya enakan bebas gitu ya. Kenapa? Kalau janji, sumpah, atau ada ikatan, itu ada komitmennya yang harus dipenuhi jadinya. Gitu. Nah, sama, syahadat juga seperti itu. Syahadat itu adalah satu ikatan gitu. Ikatan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang masih enggan untuk melakukan ikatan itu dengan Allah nggak? Aduh, kayaknya berat ya kalau bersyahadat jadinya, karena harus memenuhi semua konsekuensinya kan gitu. Nah, teman-teman, sesungguhnya dalam hidup kita itu kita selalu akan berada dalam perjanjian-perjanjian, keterikatan-keterikatan. Percaya nggak? Jadi mau nggak mau, sebetulnya suka nggak suka, kita akan selalu berada dalam keadaan berjanji dengan seseorang atau ikatan dengan seseorang yang kemudian perikatan itu, perjanjian itu membuahkan kewajiban-kewajiban. Kan itu yang kita nggak enak ya. Kalau kita menyatakan, oh iya, saya berjanji, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, saya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, terus ada yang ngasih tahu, oh kalau gitu kamu harus sholat 5 waktu 1 hari. Kamu harus keluarin zakat atas semua hartamu ketika dia sudah masuk nisabnya, sudah batasnya sudah dicapai jumlahnya, dan selama setahun harus. Nanti kalau bulan Ramadan, kamu harus puasa Ramadan. Gitu. Terus kalau haji, kalau kamu sudah mampu, wajib haji. Itu. Oh, ternyata itu ya. Konsekuensinya berat juga ya, gitu. Berat nggak konsekuensinya? Itu semua. Gitu. Kalau yang sudah biasa ya, Mas, itu ringan. Tapi kalau yang tidak biasa, sholat aja 5 waktu membiasakan, itu berat.
Cobalah kalau di teman-teman di proyek, kalau saya dulu waktu di proyek itu masih suka ngelihat banyak teman-teman yang ndak mengindahkan sholatnya gitu, lewat gitu. Kalau lagi baik ya dia sholat, ayo diajak sholat mau, tapi kalau lagi ini aduh malas lah, nanti aja sudah, kamu aja sudah. Bahkan ada yang marah kalau diajak sholat, kamu urus, saya sudah urusan kamu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, mudah-mudahan di proyek di duplex itu tidak ada, semuanya mau kalau kita ajak kepada kebaikan-kebaikan ya. Nah, contoh keterikatan kita kepada sesuatu yang sekarang ini sedang kita jalani apa coba? Selain syahadat kita, kalau di kehidupan kita sehari-hari apa? Ini kemarin baru kejadian. Teman-teman kan tanda tangan kontrak kan semua sekarang nih. Iya kan? Tanda tangan kontrak dengan perusahaan. Ada yang dengan Puraka, dengan Borneo. Sesudah itu Puraka sama Borneo tanda tangan perjanjian kontrak dengan PHKT, kan gitu. Nah, teman-teman tuh menandatangani kontrak itu ada konsekuensinya nggak? Ada kan? Harus menjalankan tugas. Itu kan? Yang tadinya mungkin pagi-pagi itu tidak perlu bangun pagi, bisa santai-santai saja, bangun agak siang-siang. Nah, sekarang nggak boleh. Ternyata karena jam kerja jam 8 harus kejar. Habis subuh itu kalau mau tidur lagi takut kelewat. Jadi tidak tidur lagi, langsung mandi, siap-siap berangkat kerja. Kan gitu. Itu konsekuensi satu. Konsekuensi lain apa? Oh, di tempat kerja itu ternyata harus ikut training segala macam ya. Ada SWP, harus membuat permit. Wah, harus pakai seragam, sepatu, pakai ini masker, pakai kacamata pula, pakai topi safety. Waduh. Yang tadinya mungkin enggak perlu semua itu kan. Kalau kerja di tempat lain enggak perlu semua itu mungkin ya. Sekarang karena sudah kerja di sini dan tanda tangan kontrak, sudah komitmen bahwa akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, maka semua itu harus dijalani. Ya, jadi bagi yang tidak suka dengan keterikatan, pikir-pikir dulu. Ya, kalau bicara misalnya, saya mau orang bebas, saya nggak suka keterikatan, saya nggak suka perjanjian. Oh, buktinya kamu perjanjian sama perusahaan ya kan. Kalau nggak suka, kamu nggak usah perjanjian perusahaan gitu. Bahkan sekarang ini jadi ojek aja perjanjian gitu kan. Iya nggak? Ada yang pernah ojek online nggak? Nah, janjian nggak? Itu dia. Kalau zaman dulu jadi ojek pangkalan kan ya nggak ada perjanjian, bebas aja kan. Tapi sekarang perjanjian ada kewajibannya yang harus dipenuhi. Nggak bisa seenaknya seperti dulu kan gitu. Jadi teman-teman, perjanjian yang membuahkan satu kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita itu suatu hal yang pasti kita alami. Kalaupun misalnya ada yang nggak kerja, dia sebagai warga negara aja. Nah, sebagai warga negara itu juga punya kewajiban. Jangan salah. Kecuali dia hidup di hutan betul lah, sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi kalau dia masih hidup di masyarakat, ada perjanjian yang sebetulnya dia itu harus patuhi kewajiban-kewajibannya. Gitu. Saya menyampaikan hal itu kalau ada di hati kita terselip bahwa kok berpikir bahwa syahadat itu suatu perjanjian sumpah yang mengandung satu konsekuensi, itu kayaknya kok masih berat lah gitu kan. Nah, itu tidak, jangan dirasa berat. Kenapa? Karena sekarang pun kita berada di sini akibat dari satu perjanjian, konsekuensi. Kenapa kita mau menerima perjanjian, menandatangani perjanjian itu? Karena kita akan mendapatkan imbalan kan. Di akhir bulan nanti kita mendapatkan pembayaran dari perusahaan. Itu kan yang kita harapkan. Sama, syahadat kita tidak kita lakukan dengan cuma-cuma. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang kita harapkan, mengharapkan ganjaran dari Allah berupa keridhaan dan surganya. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu. Jadi nggak cuma-cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Dengan syahadat kita berjanji, bersumpah bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh aja sih kalau kita nggak mau berjanji bersumpah gitu sebagai orang bebas, tapi juga harus ada resikonya. Tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Gitu ya. Sama seperti kita kerja, ya boleh aja kita nggak mau tanda tangan perjanjian kerja, tapi kan nggak akan terima gaji bulanan gitu. Itu sama sebetulnya. Jadi jangan sungkan ya, jangan merasa enggan lagi. Ambil, terima perjanjian dengan Allah ini. Terima. Kalau perusahaan gajinya sekian, ya kan? Setiap bulan sekian, itu bisa terukur lah. Gajinya katanya belasan ya. Gajinya belasan. Maksudnya tanggal 11-an habis. Itu bisa terukur, tapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Allah itu Maha Pemurah. Dan yang akan kita dapatkan dengan keimanan kita itu tidak bisa terukur, tidak bisa diukur lagi. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada kita. Itu. Jadi jangan ragu untuk memasuki perjanjian itu, karena tidak akan rugi kita memasuki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kemarin Rozi belum ikut. Jadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah bahwa dengan kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, aku menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Yaitu apa? Ilah itu sesuatu yang disembah. Artinya apa? Sesuatu yang kita agungkan seagung-agungnya, kemudian kita rendahkan diri kita di hadapannya, serendah-rendahnya kita hinakan diri kita, sambil kita tunduk, patuh dan taat kepadanya, kemudian mengharapkan keridhoannya, mengharapkan pertolongan, perlindungannya gitu. Dan juga berlindung dari segala azab dan mara bahaya bencana gitu. Nah, itu kurang lebih secara singkat gambaran dari kita menyembah Allah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian konsekuensinya, yaitu yang pertama tadi menjadikan Allah sebagai ilah. Yang kedua, janji kita adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tadi kita sudah berjanji bahwa akan menyembah Allah, mematuhi, tunduk, patuh dan taat. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya segala apa yang diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad yang dijelaskan di dalam Quran dan hadisnya, itu semua harus kita jalankan. Yang tadi sudah kita sebutkan, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Tapi bukan hanya itu, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu harus kita terima. Ya, itu paling rendahnya seperti itu, kita terima, ridho, meridhoi sebagaimana yang kita ungkapkan, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Itu ridho kita. Jadi plong, lapang. Ya udah, apa sekarang nih? Gitu kan. Oh, harus sholat 5 waktu sehari. Aku jalankan, siap. Kenapa? Karena aku sudah mengikat perjanjian. Seperti sama kalau dengan perusahaan. Apa sekarang nih kerjaannya? Bata kok naikin. Ah, siap kan gitu. Ridho nggak kita nerima tugas itu? Ridho kan? Wah, ada ular nih gede. Mas Rozi. Kalau teman-teman nggak ngeri nih, kerjaannya ngaduk gitu kan,
semen dan sebagainya. Nah, Mas Rozi nih, untung di sini nggak ada harimau ya. Kalau ada harimau, kena juga dia nih. Itu, ya jadi itu juga ridho. Oh ya siap, ular begitu ditangkap 4 meter di kemarin yang di e-house tuh, bukan main. Ya, jadi apapun kemudian yang menjadi konsekuensi dari pernyataan sumpah janji dan perjanjian kita itu harus kita jalani dengan ridho. Ya, ridho ya, bukan redo ya. Kalau redo itu rela tapi dongkol. Itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jangan redo. Jangan rela tapi dongkol, tapi benar-benar ridho, kita menerima dengan penuh suka hati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Nah, kemudian kita balik lagi coba untuk memperkuat. Kenapa kita melakukan perjanjian itu? Kenapa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu? Nah, kita lihat dalam surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, 3 ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabbin nas, Malikin nas, maliknya manusia, Ilahin nas. Nah, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, ini maksudnya Allah. Aku berlindung kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 ayat itu menggambarkan sebagai Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ini adalah gambaran kedudukan Allah Subhanahu wa taala ya bagi manusia. Yaitu yang pertama apa? Rabbin nas. Rabbin nas itu artinya Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Yaitu apa? Mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah dia sebagai khaliqon, yaitu pencipta. Pencipta ya. Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 7 masa, 7 hari ya. Jadi Allah yang menciptakan itu semua. Semua kita ini, alam semesta ini Allah yang menciptakan, pencipta, khaliqon ya. Kemudian pengertian yang kedua dari Rabb adalah raziqon ya. Raziqon itu artinya yang memberi rizki, yang memberi rizki ya. Jadi Allah memberi rizki kepada semua, bukan hanya manusia, semua ya, binatang. Itu raziqon. Kemudian yang ketiga, malikan, pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Semua ini, kita ini semua punyaan Allah. Semua, bukan hanya diri kita, tapi semua teman-teman, anak, istri, ya kalau sudah ada yang punya. Kemudian orang tua, adik, kakak, bangunan-bangunan, rumah kita, itu semua kepunyaan Allah. Kalau yang milik kita, berarti itu kita sedang dititipi oleh Allah ya. Jadi pemilik. 3 ya, sebagai Rob itu berarti pencipta, pemberi rezeki, dan pemilik. Kemudian Malikin nas, rajanya, penguasa manusia. Ini lebih kepada kekuasaan. Kalau tadi kepada penciptaan, pemeliharaan, pemberi rezeki, dan kepemilikan, sekarang ini kekuasaan ya, kekuasaan. Bahwa Allah adalah penguasa, rajanya manusia, yang menguasai, yang mengandung pengertian sebagai apa? Dia sebagai wali. Wali itu adalah, kalau kita sering dengar sekarang, wali kota ya, wali murid, wali kelas. Artinya yang apa? Yang mengurus kota itu, dia yang mengatur, mengurus, melindungi, mengayomi. Itu wali. Dia
Tapi arahnya lebih kepada menguasai ya, penguasa. Kemudian sebagai hakiman. Tadi walian, kemudian sebagai hakiman, pemilik hukum. Jadi sekaligus nih, sebagai wali kota juga sebagai hakim. Atau kalau di negara sebagai presiden juga sebagai hakim agung ya. Gitu. Pemilik hukum. Gitu ya. Nah, itu sebagai malikan ya. Sebagai malikan. Satu lagi sebagai malikan itu sebagai amiron, penguasa ya, rajanya raja di raja. Nah, dua pengertian ini, Rabbin nas, Malikin nas ya, raja Tuhannya manusia yang tadi terkait dengan penciptaan, pemeliharaan, pemberian rezeki, kemudian juga Malikin nas terkait dengan kekuasaan yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia secara hukum, secara kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ilahin nas. Ini sempat kita bahas ya sebelumnya sebagai sembahannya manusia. Ya. Bahwa karena Allah sebagai Rabb yang menciptakan, memelihara, memberi rezeki dan juga sebagai penguasa, raja di raja, maka kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi. Ya, kurang lebih seperti itu. Itulah alasannya kenapa kita menyembah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb kita, merupakan Malik kita. Dulu, ini balik lagi ke yang sebelumnya. Dulu manusia-manusia pada saat Rasulullah SAW diturunkan, diutus pada saat itu, mereka sudah mengetahui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Jadi secara Rabbin nas mereka udah ngerti. Tetapi mereka tidak mengilahkan, ilahin nasnya ini mereka tidak jalankan. Mereka masih menyembah sesuatu yang lain seperti batu, patung-patung dari batu, dari kayu, bahkan dari roti aja ada yang menyembah roti nih. Ada, dikisahkan pada zaman itu ada. Begitu nggak punya makanan, lapar bingung dia. Aduh, dimakan kan nih? Ini Tuhan nih. Akhirnya dimakan juga gitu kan. Itulah, kan bodoh ya. Bodoh. Itulah kenapa dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pertama, kita dengan syahadat kita mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, sumpah dan penyataan bahwa kita hanya akan menyembah Allah. Ya, kenapa kita menyembah? Karena kita yakini Allah adalah pencipta, Rabbin nas dan Malikin nas. Ya, cipta alam semesta, pemelihara, penguasa, raja di raja, yang menentukan hidup kita, yang menentukan nasib kita baik atau buruk, yang menentukan besar atau kecilnya rezeki kita, bahkan yang menentukan hari ini kita bisa makan apa enggak itu Allah gitu. Ya. Keyakinan itu yang harus kita miliki. Itulah yang namanya iman ya. Nah, ini yang penting ya teman-teman sekalian. Kenapa iman ini penting? Karena coba deh, teman-teman kalau lagi keyakinan ini lagi tinggi-tingginya, itu kalau dapat nasihat sekecil apapun, aduh pasti kita tersentuh. Tapi kalau kita lagi lupa-lupanya nih sama keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kebaikan-kebaikan, yang mencipta alam, menguasai semuanya, menentukan hidup kita, lagi lupa-lupanya, dinasehatin apa aja nggak tersentuh kita. Terus diajak sholat itu, ya itu mungkin males gitu, atau sholatnya ya paling nggak telat-telat. Nah, ini yang harus kita pelihara. Gimana caranya supaya kita bisa tetap keyakinan kita itu tinggi? Salah satunya dengan kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Ya. Ini harus kita
biasakan. Sekarang ini udah banyak. Bukan hanya pertemuan secara offline seperti ini, online itu banyak sekali. Kalau kita buka di YouTube, itu pengajian Ustadz Abdul Somad, pengajian Ustadz Adi Hidayat. Terus yang Ustadz Ali Jaber juga masih ada tuh rekaman-rekamannya, walaupun beliau sudah meninggal, dipanggil Allah duluan ya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya lagi selain kita mengikuti pengajian-pengajian, yaitu dengan memaksakan diri kita mengingat Allah. Paksakan diri, ingat Allah. Caranya apa? Caranya gimana? Biasakan membaca doa ketika kita berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal nggak tahu artinya nggak apa-apa. Tapi kalau Bismillah tahu kan ya, dengan nama Allah. Itu aja cukup. Bismillah. Kontakkan hati kita, ingatkan hati kita. Jadi dari lisan ke hati, dari mulut turun ke hati ya. Bukan dari mata turun ke hati ya. Itu lain lagi tuh. Nah, dari mulut ke hati atau sebaliknya dari hati ke mulut. Ketika kita mengingat Allah, kita ucapkan, kita bertasbih subhanallah atau alhamdulillah atau bismillah atau apa ya. Dari mulut ke hati, dari hati ke mulut. Terus saja begitu. Biasakan. Sampai-sampai kata Rasulullah pernah dalam salah satu hadis, berzikirlah kamu kepada Allah sampai-sampai orang menganggap kamu gila gitu. Kita aja di Indonesia ya, alhamdulillah ditakdirkan Allah mayoritas Islam. Jadi kalau kita nyebut-nyebut Allah di perjalanan, di angkot, Allah, 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 dianggap gila nggak kira-kira? Enggak ya? Ini pasti kiai dari mana ini? Gitu kan ya? Coba kalau kita ada di Jerman, hidupnya di sana, di tengah kereta itu sambil Allah, 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 orang bingung, dianggap gila gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ingat-ingat Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah sampai kamu, orang-orang anggap kamu gila. Itu bahkan Rasulullah SAW begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau istighfar. Istighfar. Biasakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kita astagfirullahaladzim itu artinya kita meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung ya, Maha Besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa dibiasakan di mulut. Awal-awal hati tidak tersambung, nanti lama-lama kita sambungkan hati dengan mulut, sambil kita mengucapkan, kita mengingat Allah ya. Bisa seperti itu. Nah, itu memaksakan diri mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sholat kita ya. Sholat itu sebetulnya 5 kali sehari yang wajib ya. Itu fungsinya adalah untuk mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah ya. Jadi setelah kita dari subuh tadi mengingat Allah dalam sholat, kerja, ketemu zuhur, balik lagi mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia itu cenderungnya lupa kalau berkegiatan. Nah, makanya begitu waktunya sholat, balik lagi. Syukur-syukur kalau nggak lupa gitu. Dari subuh terus bisa mengingat sambil berzikir terus, sambil kerja, nggak lupa. Ketemu sholat zuhur, itu lebih mantap lagi mengingatnya gitu. Atau sebelum zuhur pun bisa sholat duha. Nah, di situ kesempatan untuk mengingat Allah lagi. Ya, itu sholat. Nah, sholat kita usahakan supaya tidak autopilot. Ya, ini seringnya kita kan Allahu Akbar, mulut berkata-kata, bergerak-gerak, tapi pikiran melayang-layang kemana. Aduh, si dia lagi ngapain ya? Maksudnya istri, kalau yang sudah punya istri itu, pikiran, wah yang itu belum, aduh tadi ketinggalan di sana, wah itu, aduh yang
ini belum dibeli lagi, begitu banyak ini tahu-tahu sudah assalamualaikum. Nah, ingat Allahnya kapan? Ya, jadi kita perbaiki sholat kita. Memang benar-benar kita tujuannya adalah untuk menghadap Allah, menyembah. Kita kan sudah janji ya di dalam syahadat kita untuk menyembah Allah. Caranya gimana? Kan diajarin sama Nabi tadi, sholat. Sholat itu benar-benar itu kita menghadap untuk menyembah, tidak ada lain. Sholat itu tidak ada lain, menyembah Allah, ritual gitu. Kalau kita kerja, kita bisa niatkan sebagai penyembahan kepada Allah, kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah, bisa. Tapi kerja itu berarti masih bisa mengandung dua kegiatan, yaitu kerja dan ibadah. Kerja yang diniatkan sebagai ibadah, gitu kan. Kalau sholat, tidak ada lagi artinya, dia hanya satu, menyembah. Ya, itu. Nah, makanya ketika sholat ya benar-benar kita ingat, ya Allah, aku menghadap kepadamu, aku sholat menyembah kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuasa, penguasa alam semesta, di mana jiwaku, nasibku selamat atau tidaknya aku tergantung dari Engkau ya Allah. Gitu. Aku menghadap kepadamu, gitu. Aku menyembah kepadamu, terimalah segala amal ibadahku ini, segala amal penyembahanku ini. Gitu. Ya, itu ketika sholat kita seperti itu. Bagus-bagus kalau dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam itu selalu mengingat. Nah, itu yang namanya khusyuk gitu. Yang namanya khusyuk. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.